Psst, lari, beneran. Di luar sana nggak aman. Ada harimau saber-tooth yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Kamu ngapain? Jangan ngintip. Oke, ngintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja karena kamu berada di dunia realitas virtual. Kucing besar keren tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok tok. Harimau saber-tooth lagi nunggu buat kamu belikan cookies. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi sampai tahun 1938, yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi. Sejak saat itu, ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir timur Afrika dan perairan Sulawesi, Indonesia. Ya ampun, nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial, yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar, kayak aku. Nggak bagus ah, ikan ini juga gede banget loh. Bayangin, ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe, burung yang nggak bisa terbang, diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh. Ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin, kamu lagi hiking di pegunungan Murchison dan melihat sekeliling, lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi di sanalah mereka, hidup bahagia, selamat, dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus, burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini, anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. Orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar, sangat langka dan sulit dilihat. Nah, lihat, ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang, anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kor anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Enggak jauh dari area ini ada kelelawar, tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget. Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha, jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu, kayaknya mereka main petak umpet sama kita. Sebab sampai tahun 1890, kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga, karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin, kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah. Tapi 2 tahun kemudian, sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah, itulah yang terjadi dengan katak Mallorca pada tahun 1977. Warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya, tampangnya cuma kayak katak kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Mallorca. Sisanya nggak banyak, cuma sekitar 500 ekor, dan sekarang amfibi ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. Namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang, tapi mereka juga nggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya, ada katak lain lagi nih, katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Choco tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas, tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kanguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya, jadi fungsinya kayak ransel. Embrio mereka berkembang di sana. Dan kalau udah siap keluar, telur akan menetas menjadi katak utuh. Nggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah, kali ini kodok. Namanya kodok malam berbintang atau kodok Harlequin.
Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun, kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja, kodok ini sebagai pengawal besar, tepatnya pengawal air. Wah, ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arwako, itulah arti kodok ini, penjaga air. Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini, yaitu Gona. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi, mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini, meski awalnya cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya ada harimau, tapi nggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania, dan kayaknya dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar. Tepatnya belum lama, tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau, atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu, tapi kamu nggak yakin, coba cek, apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana, tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil, tapi bukan kuda poni. Ini kuda Caspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Caspia ditemukan oleh Louis Leylin yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran, dia nggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana, mereka menemukan 3 kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya ada possum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya 3 opsi pilihan. Tersembunyi di resort ski, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu 3 detik. Jawaban yang benar adalah di resort ski. Ya, possum ini disebut possum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini, possum mungil ini punya 3 wilayah populasi. Tapi diyakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari 100 ekor possum jenis ini, sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Juga dari Australia ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik, tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008, 3 ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan nggak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi, mereka memberi ketiganya kalung leher mungil. Dengan cara ini, mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa, dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon, tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920, sebuah kapal kargo terjebak di Pulau Lord Howe, dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan. Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga, tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Makhluk yang malang itu nggak selamat. Tapi tahun 2004 ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya, berarti tempat itu nggak sempit, tapi nyaman. Intinya, lebih baik berbeda daripada punah. Setuju?